pertama yaitu pengertian sengketa dan kelembagaan negara. Sengketa kelembagaan negara adalah perselisihan yang terjadi antara lembaga-lembaga negara terkait wewenang, fungsi, dan tugas yang diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Sengketa ini bisa terjadi baik antara lembaga dalam satu cabang dan kekuasaan, legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun antara cabang kekuasaan yang berbeda. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum sengketa kelembagaan negara, di mana dasar hukum yang mengatur sengketa kelembagaan negara di Indonesia itu terbagi dari beberapa dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan juga pada tingkat terakhir, yang putusannya bersifat final dalam memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian yang kedua itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur lebih rinci mengenai wewenang kelembagaan negara, mengenai konstitusi dalam menangani sengketa kelembagaan negara. Kemudian bagian C yaitu jenis sengketa kelembagaan negara. Jenis sengketa kelembagaan negara yaitu ada 3 poin di sini. Yang pertama, sengketa kelembagaan negara dibagi lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, sengketa antar lembaga negara, misalnya antara DPR dan juga Presiden mengenai hak angket. Kemudian sengketa antar cabang kekuasaan, misalnya antara eksekutif dan juga yudikatif mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Yang ketiga yaitu sengketa intra lembaga, misalnya antara komisi di dalam DPR mengenai pembagian tugas dan juga wewenang. Yang pertama itu D. Penyebab sengketa kelembagaan negara. Beberapa penyebab sengketa kelembagaan negara antara lain: yang pertama itu penafsiran yang berbeda atas konstitusi atau peraturan. Setiap lembaga negara bisa memiliki interpretasi yang berbeda terhadap peraturan yang sama. 2. Tumpang tindih kewenangan yang tidak jelas atau overplaying bisa menimbulkan perselisihan. Terus yang ketiga, perbuatan, pengaruh, dan kekuasaan. Motivasi politik seringkali memicu perselisihan antara lembaga negara. 2. Mekanisme penyelesaian sengketa kelembagaan negara. Mekanisme penyelesaian sengketa kelembagaan negara melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu pengajuan permohonan. Salah satu pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Konstitusi. 2. Pemeriksaan pendahuluan. Mahkamah Konstitusi memeriksa kelengkapan administrasi dan substansi permohonan. 3. Pemeriksaan persidangan, melibatkan pengajuan bukti dan sanksi serta argumentasi dari kedua belah pihak. 4. Putusan. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Contoh kasus sengketa kelembagaan negara di Indonesia. Beberapa contoh kasus sengketa kelembagaan negara di Indonesia antara lain: yang pertama, sengketa antara DPR dan KPK mengenai hak angket terhadap KPK. Yang kedua, sengketa antara Presiden dan DPR mengenai kewenangan dalam pengangkatan pejabat tinggi negara. Yang ketiga, sengketa antara BPK dan pemerintahan daerah mengenai kewenangan audit keuangan. Bagian G, implikasi dan dampak sengketa kelembagaan negara. Sengketa kelembagaan negara dapat memiliki beberapa implikasi dan dampak seperti: yang pertama, gangguan dalam fungsi pemerintahan, perselisihan antar lembaga yang menghambat jalannya pemerintahan yang efektif. Yang kedua, ketidakpastian hukum. Sengketa yang berkepanjangan bisa menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan peraturan. Yang ketiga, krisis politik. Sengketa yang melibatkan cabang kekuasaan yang berbeda dan bisa memicu krisis politik yang lebih luas. Jadi pada dasarnya sengketa kelembagaan negara merupakan bagian dari dinamika politik dan pemerintahan yang dapat terjadi di setiap negara. Pentingnya mekanisme penyelesaian efektif seperti diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi lembaga-lembaga negara. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menyelesaikan sengketa ini dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga dapat memastikan supremasi konstitusi dan hukum di Indonesia. Namun pada artikel kali ini berfokus membahas sengketa kelembagaan negara pada perkara nomor 3/SKLN 2012, sengketa kewenangan antara KPU dan DPR dan pemerintahan terkait penetapan daftar pemilihan tetap atau DPT untuk
pemilu anggota DPR, DPD, dan Presiden tahun 2014. Latar belakang sengketa. Sengketa ini berawal dari ketidaksepakatan antara KPU dengan DPR dan pemerintah mengenai kewenangan penetapan DPT. KPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu berpendapat bahwa penempatan DPT adalah bagian dari tugas dan wewenangnya. Di sisi lain, DPR dan pemerintah menganggap perlu adanya pengawasan dan intervensi terkait proses penetapan DPT untuk memastikan keabsahan dan validasi data pemilih. Argumentasi KPU. Independensi KPU. KPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak lain, termasuk DPR dan pemerintah itu sendiri. Sesuai dengan prinsip independensi, KPU memiliki kewenangan penuh dalam proses penetapan DPT sebagai bagian integral dari penyelenggara pemilu. Tugas dan wewenang KPU menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas utama KPU adalah menyusun dan menetapkan DPT. Oleh karena itu, campur tangan dari DPR dan pemerintah dianggap sebagai penyelenggaran terhadap wewenang yang telah diatur oleh undang-undang. Ada pula argumentasi DPR dan pemerintah, pengawasan dan akuntabilitas. DPR dan pemerintah berpendapat bahwa penetapan DPT memerlukan pengawasan untuk memastikan data yang valid dan akurat. Keterlibatan mereka dianggap sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengawasi proses pemilu dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penjamin hak pilih. Keterlibatan DPR dan pemerintah dalam proses penetapan DPT juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara yang memiliki hak pilih dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya. Hal ini untuk menghindari adanya pemilih yang tidak terdaftar atau manipulasi data pemilih. Kolaborasi antara lembaga DPR dan pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk menciptakan proses pemilu yang lebih baik. Yang keempat, pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam memutuskan perkara ini. Keseimbangan kewenangan, menentukan batas kewenangan KPU dalam penetapan DPT tanpa mengabaikan fungsi pengawasan oleh DPR dan pemerintah. Independensi penyelenggara pemilu, menjaga independensi KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang netral dan bebas dari intervensi politik. Hak pilih warga negara, memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya. Jadi sebagaimana atas uraian tadi, menurut kami sengketa kelembagaan negara merupakan salah satu contoh bagaimana sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat bahwa hubungan lembaga-lembaga negara di Indonesia tidak selalu harmonis. Akan tetapi, dengan adanya perselisihan akan mampu menemukan solusi terbaik terhadap suatu permasalahan yang dihadapi pada sistem kelembagaan negara itu sendiri. Dalam hal ini, sebagai contoh atau topik yang kami bahas pada perkara nomor 3 SKLN X 2012 mencerminkan pentingnya keseimbangan antara independensi lembaga penyelenggara pemilu dan fungsi pengawasan oleh lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi perlu membuat keputusan yang menjamin bahwa KPU dapat menjalankan tugasnya dengan independen sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan DPT. Keputusan ini harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan yang terpenting hak pilih warga negara. Sekian materi dari saya, terima kasih.